Di sini saya akan melengkapi beberapa hal saja yang tadi belum terungkap. Ini adalah beberapa pendukung atau simpatisan ISIS yang ada di Indonesia. Di dalam beberapa kegiatan-kegiatan seperti unjuk rasa, simpatisan ISIS sudah muncul, mulai menampakkan diri dan memberanikan diri untuk muncul ke depan permukaan. Ya. Seperti unjuk rasa FPI di Jakarta, itu sudah mulai berani untuk menggunakan atau memamerkan bendera-bendera panji-panji tentang ISIS. Bahkan sudah membuat spanduk yang tegas-tegas itu mendukung adanya ISIS, gitu ya. Kemudian ada juga beredar video-video yang di YouTube mengenai ajakan-ajakan untuk bergabung terhadap ISIS, memprovokasi masyarakat kita untuk ikut bergabung juga. Hal ini tentunya sudah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo untuk memblokir. Dan yang perlu kita sadari bahwa sasaran dari kelompok-kelompok ini sebagian besar adalah pemuda-pemuda kita. Sasaran mereka adalah pemuda-pemuda yang memang secara ideologi itu belum kuat masalah ajaran keagamannya dan masih mencari jati dirinya. Sehingga apabila diindoktrinasi masalah jihad, kemudian kejayaan Islam, akan sangat mudah sekali mereka terikut untuk bergabung dengan isu-isu atau doktrin-doktrin garis keras. Jadi bisa dilihat bahwa garis-garis keras ini memang sengaja mengarahkan atau mencari simpatisan yang memang mempunyai intelektual tinggi dan mempunyai keinginan terhadap khilafah Islamiyah di seluruh dunia. Namun dalam prakteknya hal ini disalahgunakan atau disalahartikan, karena memang dalam suatu ayat Al-Quran itu bisa beberapa persepsi atau dipotong-potong sehingga tidak tidak pemahaman tidak penuh dan bisa menyesatkan. Yang kedua, tujuannya juga sama dengan teroris. Yang pertama adalah melegalkan FAI, yaitu merampas, merampok, kemudian bahkan sampai membunuh untuk mendapatkan harta untuk biaya pendanaan dari kelompok, dari gerakan-gerakan mereka. Jadi apabila ada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan mereka, yang kemudian mempunyai harta kekayaan yang banyak, ataupun yang mereka anggap itu kafir, mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan merampas hartanya untuk pendanaan gerakan-gerakan mereka. Jadi hal-hal inilah yang sangat berbahaya apabila hal ini bisa berkembang di Indonesia. Penyebarannya melalui internet, media massa, SMS, dan pengajian di masjid-masjid ataupun di musola-musola. Penyebaran melalui internet memang akan sangat susah sekali untuk dibendung karena terkait dengan globalisasi, kemudian semakin majunya IT, dan masyarakat sekarang sudah sangat terbuka dan sangat aware sekali dengan kemajuan teknologi. Kita bisa lihat saja kalau orang mau makan, yang pertama dicari bukan menunya, tapi ada wifi-nya apa enggak, kan gitu. Kalau sekarang ya, misalnya kok mau minum kopi atau mau makan, ditanya pertama dulu ada wifi-nya apa enggak, gitu. Bukan cara menunya dulu, ada wifi-nya apa enggak. Kalau ada wifi-nya baru kita makan di situ. Jadi ini menggambarkan bahwa masyarakat sekarang sudah sangat aware sekali dengan keterbukaan informasi yang sangat membutuhkan. Internet bukan suatu merupakan keinginan lagi, tapi sudah merupakan kebutuhan. Di mana-mana mereka ingin terkoneksi dengan yang lain melalui internet, baik itu melalui media sosial, kemudian melalui berita-berita, situs-situs berita. Ya. Satu orang saja bisa mempunyai beberapa media sosial, bisa itu pet, bisa itu Facebook, bisa itu macam-macam. Ya, itu satu orang. Bisa Instagram, gitu, bertukar foto. Jadi penyebaran melalui internet ini mungkin akan sangat sulit sekali untuk kita bendung dan sangat efektif, Percaya bahwa Polri dalam hal ini tidak bisa bergerak sendiri. Polri harus bekerja sama dan membutuhkan instansi lain dan masyarakat untuk sama-sama bekerja dan memberantas masalah ISIS ini. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama adalah kegiatan preventif, melakukan deteksi dini, ya, melakukan pemetaan dan pengawasan, memberdayakan Polmas, kemudian menjalin komunikasi dengan
memberantas atau mencegah berkembangnya paham ISIS ini. Kemudian kalau kegiatan preemptif, tentunya itu yang bisa dilakukan adalah memberikan respon yang cepat terhadap informasi dari masyarakat, kemudian memberikan pemahaman dan pembukaan secara persuasif, kegiatan patroli, kegiatan penjagaan dan lain-lain. Alhamdulillah untuk saat ini hasil deteksi kami belum ada masyarakat di Kota Tegal yang terlibat ataupun sebagai simpatisan dari ISIS. Pada kesempatan yang baik ini juga saya menghimbau kepada para hadirin sekalian untuk bekerja sama dengan aparat pemerintahan terkait terutama dari kepolisian, dari